karena sombong di situ. Di sini nggak ada sombong, mereka mau membangun peradaban. Juga kata mereka, yang kecuali tinggi mereka bilang gini, peradaban itu kan sesuatu kan berarti nggak boleh manusia beradab. Tuhan lu iri sama manusia kalau beradab manusia. ya Maksud lu Tuhan lu enggak, cuma rumah punya artinya tuh cetek-cetek doang. dari Berarti nggak situlah boleh dong manusia sudah masuk pinter. dalam konsepnya Allah. Lalu Apa untuk sih konsep membuat Allah? perpecahan bahasa. Iya, Kan di semua itu sini kan sudah Tuhan dalam lu, satu konsepnya di Allah. sini Tuhan lu itu ngerusak manusia, bikin manusia chaos itu gara-gara manusia tuh punya peradaban, Enggak, bikin gedung tinggi. berserak itu tuh kak, kakak salah. Berserak itu berpisah-pisah kak, Manusia, bukan iya, bersatu. orang jadi nggak ngerti bahasa satu sama lain kan jadi berantem orang. Iya. Jadi berantem loh orang loh. Chaos jadinya, jadi salah paham orang, dan nggak Jadi ngerti kan bahasanya. buktinya ada Apaan sampai sih lu? sekarang ini kan ada. Kakak orang Ternate, aku Alah tak mengerti bahasa buktinya, Ternate. Kakak orang Sumatera, bukan. aku orang Kalau Sumatera kau nggak lihat, ngerti bahasa Sumatera. karena kau tinggal di Indonesia, kita nggak chaos. Coba kau dulu hidup di zaman Perang Dunia I, Jerman melawan sama Rusia, Rusia berlawan sama Inggris, Inggris lawan. Udahlah, yang bikin kita berpencar-pencar itu jelas di kitab kau tuh Tuhanmu. Tapi kalau di kitab kami bukan, keegoan manusia sendiri. Itulah Tuhanmu dengan Tuhan kami beda. Ya itulah Kau, beda lah kak. Jadi ya beda konsep lah. dasar iman pun Dan berbeda anehnya kak. Tuhan lu, anehnya Tuhan lu setelah mereka berpencar, manusia berantem satu sama lain, dia yang bikin chaos, tahu-tahu dia turun, membunuh dirinya sendiri. Dan Enggak kok, katanya bukan nyelamatin berantem manusia. kok ketika berserah kan nggak ada berantem di situ Loh, kok. Lalu Tuhan mereka kamu tuh yang saling membuat orang berperang berkomunikasi. loh. Tuhan kamu yang bikin orang Oh, berperang loh. Nih aku enggak, kasih di di kamu ayat data. yang tadi tidak ada berperangnya. Di ayat tadi kakak Ini nggak dia sama nambah loh. membuat manusia berserak. Manusia itu Berserah, berserah kalau tuh manusia artinya tuh bersatu, berpisah-pisah, iya, bukan tapi masalahnya yang berperang. enggak. Tunggu dulu, kalau masalah berperang, Tuhan lu juga bikin orang berperang, bre. Lu nggak bisa kabur dari sini. Lu nggak tahu kalau Tuhan lu yang bikin orang Oke, berperang. Nih, gua kasih kakak lanjut. data. Di situ ada perang nggak? Nggak ada di situ. Di ayat lain Tuhan lu bikin manusia jadi berperang. Iya, Gua kasih di ayatnya. ayat Nih, gua lain, iya kasih. saya mengakui. Udah Tapi lu di konsep itu tadi akui. tidak ada. Kita kan pas Ya berbicara udah. tentang konsep ini, kakak nggak usah lari-lari dulu. Ya, Tuhan lu punya sifatnya tuh di dalam beberapa ayat tuh beda-beda. Yang satu lagi Tuhan lu bikin manusia berantem sama manusia lain. Yang satu lagi diserakin manusia. Tuh Tuhan lu tuh kerjaannya Iya. tuh. Jadi kan berbeda. Jadi kan konsep Bukan berbeda, ketuhanan Tuhan yang sama dengan berbeda. sifat yang aneh gitu loh. Nggak beda lah kak. Saya tidak mau Loh, Tuhannya sama karena Tuhan kami itu bukan Allah. berarti Tuhan dalam kitab perjanjian lama dengan dalam kejadian dalam kitab lain beda gitu maksud lo? Tuhan yang berperang dengan Beda. Tuhan yang mengacau Kalau balaukan Tuhan umat. dalam Oh berarti perjanjian lama dengan punya kakak kan Tuhan oh saya ini itu kan bukan Elohim. ini bukan Tuhan saya, Tuhan kamu di kitab dengar ya. Makanya kamu kalau orang ngomong tuh kamu dengerin, jangan cuma cocot kayak cewek. Dengerin kalau orang ngomong. Aku bilang Tuhan yang membuat manusia berperang dengan Tuhan yang mengacau balaukan ini Tuhan yang sama enggak? Sama. Ya udah, Tuhan lu udah ngacau manusia, bikin manusia berperang, menciptakan manusia gagal lagi. Kelakuan Tuhan lu aneh. Tapi buktinya kan sekarang kan Buktinya kita apa? peradaban kita yang lebih maju kak. Orang Kristen Peradaban maju dibanding dikarenakan ada umat lebih maju. Islam. Nih gara-gara umat Islam nih. Enggak lah. Makanya Enggak, iya tunjuk. Kak. Ya udah Umat kita pakai Muslim data. itu dengan Muslim aja berperang kak. Kami dan kami nggak Iya pernah iya kita. berperang kak. Ih nggak Jadi malu Jadi Topan, Kristen nggak pernah. gini Topan sebelum jauh ya Topan. Waktu dia tuan perjanjian lama dia minum cap tikus, setelah itu dia mabuk, dia bunuh diri, selesai kan aman gitu. Nah, kamu tuh penghujat aja di sini. Nih, kau Males, baca ya, nih. Diam dulu, diam. Nggak, aku nggak mau lari kemana-mana. Kalau kita buktikan ya bahwa agama Kristen dengan agama Kristen itu nggak pernah berperang, teman-teman ya. Kita buktikan kalau aku pakai data, nih ya. Nih kita lihat nih. Kau tahu ya bagaimana Islam itu mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan dan bagaimana Kristen merusak peradaban. Aku akan kasih datanya di sini. Aku minta kau punya data ya. Katanya akademis. Ya, kalau Oke, bicara tuh pakai siap. data. Siap kak. Tunjukkan kontribusi Kristen ya, ajaran Kristen kontribusinya buat peradaban dunia ya. Aku tunjukkan sama kau. Oke, baik. Bagaimana peradaban Muslim ini dari National Geography teman-teman ya, dan kita lihat di sini bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ini aku suka banget data ini ya, nih, ya, nih. Eropa pada zaman pertengahan mulai abad ke-5 hingga ke-15 adalah zaman kegelapan. Ini pada saat ini yang memimpin siapa? Kristen, ya, Kristen. Nih, coba lihat nih, lanjut, ya. Nih kita lakukan pernyataan ini nih. Martir perawan Santo Agatha dari Sisilia, Eropa abad pertengahan di kelakuan manusia Kristen ya. Lalu kata ilmuwan pertama Inggris Adelard of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari di para master Arabnya dengan kata-kata sebagai berikut. Dari para ahli Arab, saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal, sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas. Otoritas apa? Gereja. Lanjut.
Ilmuwan lain dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan muslim adalah Roger Bacon, Vitello, Albertus Magnus, Adam Mars, Arnold de Faleniovi, Peter dari Abano, dan Daniel dari Morley. Nih, dalam transfer peradaban muslim ke Eropa, nih, 3 perkembangan utama bla 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 bla. Lanjut. Humanisme ini bukanlah filosofi ateis seperti yang sering dipahami saat ini, tetapi terdiri dari serangkaian disiplin ilmu seperti kemampuan berbicara dan menulis, pengetahuan tata bahasa, puisi, pengetahuan beasiswa, dan penelitian teks-teks agama. Disiplin humanis ini menjadi pendorong mendasar dari peradaban Eropa yang muncul. Kau baca baik-baik nih. Disiplin humanis ini menjadi kekuatan pendorong mendasar dari peradaban Eropa yang muncul seperti ditulis George MacDicey dalam bukunya Kebangkitan Humanisme dalam Islam Klasik dan Kristen Barat terbitan tahun 1991. Humanisme awal yang terkenal adalah Petrarch, Giovanni Boccaccio, dan Colusio Salutati. Islam adalah sebuah pengaruh besar dalam perspektif humanis manusia, diilustrasikan oleh orasi terkenal humanis Pico della Mirandola tentang martabat manusia, yang dikutipnya dari mana coba? Dari Abdallah Ibnu Qutaibah. Kau tengok itu. Lanjut di sini bantahan-bantahan para penulis ya. Nih, sains dan sastra mulai berkembang dan dengan bantuan para filsuf Yunani, kau baca ini ya, filsuf Yunani yang brilian. Orang-orang Eropa yang terbengkalai mampu melepaskan ketidaktahuan abad pertengahan dan membuka pintu sains di peradaban. Proses ini disebut kelahiran kembali peradaban klasik di Eropa Renaissance. Kurun waktu ini dibilang di sini orang Yunani ya, coba kau perhatikan. Renaissance kurun waktu abad ke-14 sampai ke-17. Tutup dulu mikmu. Periode itu adalah abad pembaharuan yang merupakan, kena batasan kita guys, ya. Periode itu adalah abad pembaharuan yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Tapi kenyataannya, kau baca ini. Tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Kontribusi peradaban Islam. Artinya secara tertulis eksplisit bahwa Islam itu berkontribusi untuk peradaban. Kontribusi peradaban Islam Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 sampai ke-12. Pada 1060 Normandia menaklukkan Sisilia, sementara beberapa waktu kemudian tahun 1085 Reconquista merebut kota Toledo. Sisilia dan Toledo menjadi pusat di mana budaya sains dan pembelajaran muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa. Ini data. Tunjuk sama aku kontribusi ajaran Kristen dalam peradaban, karena aku mau tunjukkan apa efek samping menjadi Kristen. Tadi kakak, saya sih belum bisa minta maaf ya kak, belum bisa buka kamera ya. Data. Hafal aja kak, saya data oke kak. Bukti peradaban Kristen pada waktu zaman filsafat Aristoteles, Socrates. Aristoteles itu Kristen. Aristoteles itu Kristen. Emang sebelum dia betul. Aristoteles itu Kristen. Plato tidak kak. Dalam filsafat Barat, Plato tidak kak. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Betul. Aristoteles memang betul Kristen, tapi dia tuh melawan ilmu pengetahuan yaitu namanya filsafat. Ketika pada saat itu ilmu mau mengalahkan spiritual keagamaan. Kalau nggak klaim mengalahkan Plato dengan Socrates yang tidak mengakui Tuhan, karena mereka itu disebut dengan itu kak. Mereka ini kau ini ya. Ngomong nggak jelas kau. Kupikir suhu nggak taunya hantu. Ngomongnya akademik tapi ngomong opo to kau le. Udah pulang kampung kau sana. Jangan kau ngomong sama aku. Tak sudi ai nak belayan. Tak sudi ai nak belayan awak. Socrates pula awak cakap. Socrates itu. Topan terjanji jadi topan untuk topan ya topan. Ini saya ya. Itu tuan kamu yang perjanjian lama minum cap tikus terus dia mabuk akhirnya dia jangan, itu nggak boleh, nggak boleh terus bosan, nggak boleh. Ini wonderful ini muslim atau non muslim? Saya non muslim ya. Ini yang saya kasih tahu ya, pemimpin tertinggi waktu Eropa di zaman kegelapan itu Kristen. Jangan bilang Kristen nggak pernah bertengkar dengan Kristen. Inkuisisi itu bertahun-tahun, beratus tahun, berapa tahun itu? Ya, janganlah. Jangan enggak kalau bentar dulu, saya belum izinkan Anda bicara loh. Saya belum izinin kamu bicara dan saya belum nyapa kamu nanti ya. Saya belum selesai. Saya mau clearkan si Topan tadi.
Topan, pertama saya bertanya, tunjukkan apa kontribusi agama Kristen untuk peradaban. Kalau merusak peradaban ada, pertama, gara-gara Tuhan lahir di Yerusalem, sampai detik ini Yerusalem menjadi tempat yang tidak teraman. Tapi Yerusalem pernah aman ketika dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Khalifah. Wonderful, kamu nggak bisa di-mute ini, akun kamu keluar dari ini, suara kamu kedengeran. Coba, ini dulu, turun dulu, naik lagi. Akunnya kayak ini tapi nggak bisa dibaca. Disuruh bawa data malah bawa halusinasi kamu, Topan. Dari kesini tuh pakai data lah. Nah, zaman kegelapan itu yang menjadi petinggi-petinggi pada waktu itu adalah Kristen, gereja. Dan bahkan Hipatia itu dihabisi sama patriark gereja, guys. Karena dia itu pinter. Dia dituduh penyihir, ya. Hipatia itu, Galileo itu pada zaman kegelapan ilmu pengetahuan menjadi musuh gereja waktu itu. Ya, menjadi musuh gereja. Masa nggak tahu? Nah, bahkan kalau kita bandingkan kampung Nabi saya dengan kampung Tuhan kalian, ayo beradab mana? Lebih ngeri kampung siapa sekarang? Kampung Nabi saya sejak dia hadir setelah Fatu Makkah terjaga. Walaupun ada beberapa eksiden kayak kecelakaan, kayak apa musibah, tetap aman sampai sekarang. Yerusalem, kampung Tuhan kalian, berapa kali terjadi di situ nyawa orang dihabisi. Padahal di situ Tuhan lahir loh. Masa nggak ada holy-holynya di tempat itu? Nah, tempat paling menakutkan di seluruh alam. Mending kampung aku, aman damai sejahtera gemah ripah lojinawi Sumatera Barat. Untung Tuhan kalian gak lahir di kampung aku. Kalau enggak udah hancur kampung aku sekarang. Coba. Wonder, silakan. Mau bertanya. Kamu agamanya apa dulu? Agamanya apa? Saya Kristen. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dicatatkan atau ada data yang mau ditunjukin kontribusi Kristen untuk peradaban? Silakan. Balik lagi ke tadi Menara Babel ya. Menara Babel tuh apa tadi konsepnya dari awal memang itu mengacaukan. Apakah itu mengacaukan itu sesuai dengan apa yang persepsi yang Umi pikirkan itu Ya, terus mengacaukan itu maksudnya apa? Begitu. Iya kan di situ tertulisnya Tuhan mengacaukan. Tadinya mereka satu bahasa, satu suku, satu tiba-tiba ya, dikacaukan Tuhan, dikacau balaukan. Jadi mereka nggak satu lagi, nggak ngerti bahasa satu sama lain. Mereka diserain kemana-mana. Kan itu chaos jadinya. Mereka jadi berserak. Padahal kan Ya, dari awal Tuhan udah kasih. Padahal nggak. Padahal kan dari awal di kitab Kejadian Tuhan udah bilang nih, kalian kuasailah bumi. Emang Tuhan nggak bisa? Kenapa Tuhan harus ikut campur sih? Biar katanya kalian beranak cucu lah. Jadilah kalian ini di bumi. Kemudian dihabisi zaman Noah. Ya kan, padahal ya kalau dipikir-pikir nih, mohon maaf nih ya, dosa waris itu sebenarnya harusnya udah habis di zaman Noah. Boleh ngomong nggak nih? Iya, tapi jangan mengada-ada, baca ayatnya baru jelaskan. Ini ayatnya nggak dibaca tapi nggak dijelasin. Kalau aku baca kitab kalian semua kok, jadi aku kan tahu sudah ceritanya. dibaca, ngapain diulang lagi? Saya udah denger kok. Ya udah terus mengacaukan dalam makna apa? Oke, gini, situ kan sudah ada, itu kan bahasa berbeda dan dikacaukan. Kemudian dikacaukan itu dalam arti bahasanya. Tapi kamu menyimpulkan bahwa itu dikacaukan kemudian manusia chaos, itu kan kesimpulan kamu sendiri. Apa? Loh, sekarang gini, kalau kita satu bahasa, Jangan ini, kita nggak perlu berperang. Loh, gitu sekarang loh. saya tanya sama kamu. Peperangan di dunia ini terjadi mungkin gini ya, kalau kita satu bahasa, satu suku dan bersama-sama. Karena perbedaan bahasa, bukan karena miskomunikasi. Saya tanya, ada hal saya yang tanya sama kamu, bentar dulu. Bagaimana cara berperang kalau kita tuh satu? Duh, ini orang nggak mau dengerin. Saya kasih tahu sama kamu ya. Ketika kita satu, kita sama, kamu baca kitab Kejadian tadi ya. Ini saya tunjukin kamu ayatnya. Ini saya kasih kamu ayatnya nih. Makanya saya suruh kamu baca kembali biar kamu paham konteks ayatnya. Dibaca baik-baik nih. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Tekankan ini baik-baik. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Mereka kompak. Marilah kita buat batu bata, ya, dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tidak ada persaingan, mereka kompak.
Stop Lu pikir, sampai sini. lu pikir perang ini terjadi bukan karena persaingan, makanya belajar perang dunia satu, belajar perang dunia kedua. Kenapa mereka berperang? Stop, Ada jangan mereka menyimpulkan nih. sendiri. Aduh, saya ini pakai alat loh. Bicara pakai alat itu bicara pakai analisis. Kenapa terjadi perang dunia satu? Kenapa terjadi perang dunia kedua? Karena perbedaan itu yang menjadi asbab orang saling ingin menunjukkan powernya satu sama lain, ya. Ego bernegara, ego beretnis, ego beragama, karena mereka berpencar, berpisah dan berbeda. Coba kalau mereka aman-aman satu kayak gini kompak Simpulanmu kita nih. sendiri Loh, itu. ini kan aku manusia, aku punya otak, aku punya akal. Kalau seandainya Nah, kita semua nyimpulin sendiri. Kok Balik kok lagi aneh ke lah. konsepnya sebentar. Gini dulu, kau dengarkan aku. Kalau seandainya kita satu rumpun kompak Simpulkan seperti yang dalam ngarang-ngarang sendiri. kau mau menjawab nggak? Kalau aku ngomong kau jawab. Kalau kau bisa Kesimpulan tuh begini membantah, bang. Kesimpulan Hidup, tuh begini gila tuh. nih. Cap Tuhan tikus, diam perjanjian dulu. lama itu minum cap Berdua aja tikus. dulu. Cap tikus, cap Setelah itu tikus. dia bunuh diri kan? Ya? nggak, lu mau diskusi Gitu nggak? kan? Kalau mau diskusi. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Gue cuma mau sama orang yang diskusi aja. gantian Gua maksudku. Yaudah jelasin. Gantian. Gini Yaudah, loh. baca Jadi, ayatnya. Sudah kan, sudah dibacain. Belum selesai. Nih, dengar nih. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita Nah, membuat batu bata dan naik. Diam dulu. Ini kitab lu sendiri gua baca loh. Nah, Oke. yuk, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka itu menghindari supaya nggak terserak, supaya mereka tuh kompak. Lu baca nih, mereka kompak, nggak bertentang satu sama lain loh. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia, dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Lu tahu, bangsa Israel itu berantemnya sama bangsa Amalek loh. Bangsa Israel itu berantemnya sama bangsa Moab loh. Bangsa berantemnya dalam kitab lu itu bangsa dengan bangsa. Paham lu? Jerman itu berantemnya dengan Polandia. Rusia berantemnya sama Jerman, bangsa. Gara-gara Tuhan lu nih. Tuhan lu yang bikin berserak manusia. Paham lu? Nah, lalu lu bilang, bukan itu maksudnya. Ada sebab, ada akibat. Kalau seandainya Tuhan lu nggak ikut campur menyerakkan manusia, apa mungkin kita bertengkar, berantem? Sedangkan kita satu bangsa aja bisa berantem, apalagi kita udah beda bangsa nih. Itu maksud gua diskusinya. Nah, sekarang lu mau jelasin apa yang dimaksud ayat ini? Silakan. Udah ya. Ngarang-ngarangnya udah gini. Nah, turun lu kurang ajar, lu nggak bisa membantah, lu bilang gua ngarang. Ini binatang namanya, kalau diskusi tuh Enggak, nggak kayak ini gitu. mau Turunin Belum aja bisa deh. membantah, udah bilang gua ngarang. Dia sudah Ini gua pakai sudah otak kaget. bicara. Sudah kaget Iya. dia dengan Tuhannya yang minum cap tikus terus Jangan mabuk diulang bunuh lagi, diri. Kak. Jangan diulang lagi tuh. Nggak usah, kita harus akademis aja. Nggak lucu. Apain lu ad hominem, lu nyerang-nyerang pribadi gua? Lu bisa nggak bantah narasi gua? Ya, bisa nggak lu bantah bahwa manusia, jangankan ketika mereka berpencar, mereka berbeda, sedangkan mereka satu kaum aja bisa bertengkar, apalagi Tuhan lu ikut campur menyerakkan manusia gitu loh. Lu bilang, bukan itu, bukan chaos loh. Faktanya memang chaos kok terjadi kok gara-gara perbedaan itu. Lu lihat perang dunia pertama, perang dunia kedua itu karena apa? Itu bangsa dengan bangsa lo berantem loh. Bahkan di kitab lu sendiri, Israel dengan bangsa Amalek, bangsa Israel dengan bangsa Moab, bangsa Israel dengan bangsa ini, bangsa Israel itu berantem, bayangin. Coba kalau jadi satu aja. Nah, di Islam perpecahan itu terjadi karena iri dan dengki umat Islam sendiri. Umat Islam manusia sendiri. Kakak nggak usah pakai bahasa gitu, itu nggak bagus. Ini bukan apa-apa, kita di sini berusaha akademis. Lu jangan nyerang-nyerang pribadi. Gua punya otoritas di room ini. Kalau lu cuma bisa nyerang-nyerang pribadi, mending lu nggak usah ngobrol sama gua. Di sini kita transfer knowledge, bukan transfer kebotolan. Oke. Udah, silakan. Aku bisa mulai. Silakan. Ini sorry ya, oke. Sorry, perkataanku agak lambat ya, memang logat segini. Jadi gini, tentang konsep pembangunan Menara Babel itu dilihat dirunut dari konsep awal. Ini menurut aku ya, terserah nanti pembantahannya. Jadi dari konsep awal ke kesombongan manusia itu yang harus dipegang konsep awal itu. Kemudian manusia membangun itu karena dari awalnya satu bahasa dan sebagainya, itu yes mungkin ditulis di situ. Lah, apakah dengan
Tuhan kan nggak suka dengan kesombongan itu. Kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke berbagai tempat. Nah, apakah itu harus disimpulkan sebagai chaos? Kan saya tidak setuju dengan itu. Satu, mesera ke sana sini. Apakah di situ kemudian terus ada di mana bisa disimpulkan terus mereka chaos, perang? Nggak begitu juga menurut saya. Dan kemudian kamu menarik, bukan kamu, maaf, Ibu Rifa menarik, biar lebih sopan ya. Rifa menarik, oh itu peperangan Amalek ABC. Nah itu sejarah bangsa Israel. Sedangkan Ibu, saya yakin percaya sejarah bangsa Israel pun Ibu juga mengimani itu. Apakah sejarah bangsa Israel perang dengan Amalek, dengan suku A, suku B, dengan anak buah Fir'aun, tentara Fir'aun, itu disangkali bahwa Tuhanlah yang menyebabkan itu. Padahal di waktu itu sejarah membuktikan disitulah belum ada Kristen, Islam belum ada, dan Ibu juga mengimani itu. Apakah itu juga artinya itu juga Tuhan yang Ibu percayai? Penyebab perang-perang itu kan jauh sebelum agama-agama ini ada. Itu satu. Oke, enggak, biar nggak panjang kali lebar nih. Kayaknya Ya, nggak Anda panjang, salah lebar, paham. deket dong. Bukan, Anda salah paham. Dan saya harus Ya, meluruskan kesalahpahaman Anda. Yang pertama, penjelasan Anda tadi bahwa Tuhan melakukan itu karena kesombongan orang-orang ini. Coba indikator yang menunjukkan di ayat ini mereka sombong itu apa ayatnya, ayat pendukungnya. Aku minta data ya. Karena kalau tidak ada ayatnya indikator bahwa mereka sombong, artinya kamu nuduh mereka tuh sombong, nggak ada datanya. Ya di situ tidak ada kok mereka sombong, nggak. Mereka di situ sedang membuat peradaban, mereka membuat gedung tinggi di situ. Tiba-tiba Tuhan lu turun, tak kenapa, alasannya juga nggak ditulis di situ kenapa, dan mereka dikacau balaukan. Kalau lu bilang mereka sombong, mana dalilnya, mana datanya kalau mereka sombong? Kalau seandainya nggak tertulis, berarti lu sok tahu itu. Yang kedua, sorry brother, saya tidak pernah mengklaim Tuhan saya dengan orang Kristen itu Tuhannya sama. Mohon maaf, saya tidak pernah mengklaim Tuhan yang direpresentasikan dalam kitab kamu dengan Tuhan yang dituliskan dalam Al-Quran saya itu sama. Ini mohon maaf nih, gagal paham nih brother. Jangan GR, beda say. Tuhan dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim, bukan Tuhan yang zolim, yang suka-suka hatinya aja, bukan. Karena Tuhan mensifati dirinya, dia Ar-Rahmanur Rahim, bahkan dia katakan dia tidak akan pernah melakukan kezoliman. Karena Tuhan itu Ar-Rahmanur Rahim. Kalau dia zolim, maka dia tidak adil. Tuhan saya adalah Tuhan yang adil. Kalau dia zolim, maka dia tidak adil, artinya dia berbohong. Tuhan saya menetapkan sifatnya adalah salah satunya adil. Coba balik lagi ke sini biar kita enak diskusinya. Ya. Jadi kalau kamu bilang berarti kamu bilang gini, berarti Uni bilang Tuhan Uni juga yang itu. Loh, yang dituliskan di kitab kamu itu bukan Tuhan saya, tapi yang ada di kitab kamu itu adalah representasi penulis kitab kamu tentang Tuhan. Tuhan manakah itu? Nggak tahu. Siapa itu? Nggak tahu. Yang membunuh Onan, yang menghabisi anak-anak kecil, yang meneriaki Elia botak-botak naiklah botak, yang menghabisi nyawa Uza karena menyentuh tabut Tuhan, yang menghabisi nyawa Akhan, yang menghabisi ini, menghabisi itu tidak pernah saya terima sebagai Allah Azza wa Jal. Tidak pernah. Ya, karena kami diberitahukan tentang Allah itu dengan sifat Allah. Ketika Allah bercerita tentang dirinya, dia akan tulis di situ. Dia akan sebutkan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan saya maha mengetahui, itu bukan Tuhan yang nanya-nanya, kamu di mana Adam? Siapa yang bikin kamu begini Adam? Tuhan tahu nggak sih ini? Gitu. Jadi Tuhan yang karena saya tidak percaya bahwa kitab yang kalian pegang itu adalah kitab suci. Saya tidak percaya itu dari Tuhan. Saya percaya kitab itu tercampur. Saya percaya kitab itu terdistorsi. Karena sudah tidak ada sejarah, tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi kitab itu datangnya dari mana. Begitu. Ya. Jadi jangan bilang bahwa, oh berarti yang menjadi asbab perang Bani Israel dengan ini itu Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi, perang Ukraina dengan Rusia, perang dunia 1, perang dunia kedua, itu atas izin Allah. Saya percaya itu. Tapi bukan Allah yang ngadu-ngadu manusia, ini berantem sama ini. Di kitab kamu begitu kejadiannya. Tuhan yang suruh habisi orang itu ya.
Tuhanmu. Itu ada dalam kitab Ulangan. Tuhanmu yang mengeraskan hati seorang raja supaya dia bertentangan dengan Bani Israel dan akhirnya mereka berperang. Tuhanmu lagi-lagi ikut campur. Bahkan Tuhanmu yang memerintahkan untuk tumpaslah, tumpaslah, tumpaslah. Di Al-Quran bukan begitu. Dalam Al-Quran itu uzina. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Allah memberi aturan. Kalian di dunia kalau diperangi boleh berperang. Itu aturan dari Tuhan saya. Bukan Tuhan yang ngadu-ngadu anak manusia. Kamu berantem sama ini ya. Jedor, jedor, jedor. Bukan. Tapi di Al-Quran, ini bahasa Al-Quran. Saya tunjukkan sama kamu. Indahnya bahasa Al-Quran. Ketika tentang Daud ya. Kalau dalam kitab kamu kan Daud disuruh nyerang-nyerang orang tuh. Nih, saya tunjukkan betapa indahnya Al-Quran. Ini Tuhan saya nih. Bisa fokus enggak? Balik fokus lagi. Loh, tadi kita bicara tentang kekeosan manusia. Kita nih kalau diskusi itu maju, bukan mundur. Jangan maju, mundur, maju, Belum mundur, nggak selesai maju. loh, Lo apa? Saya juga minta kamu data. Saya kan tunggu penjelasan kamu lanjutannya tentang kesombongan manusia. Mana di situ manusia itu sombong, manusia lagi bikin peradaban kok. Tuhan kamu turun tiba-tiba kok, gimana sih? Nah, saya mau kasih kamu data bahwa kalau di Al-Quran saya itu, nah ini Tuhan saya nih. Ntar saya kasih kamu data dulu. Bang, kalau diskusi jangan minum cap tikus kayak Tuhan lo. Kan. Terus ini, aduh, kamu intelektualnya tolong di. Udah, diam. Ya, dicap tikus tuh suruh diem. Udah. Iya, diam. Udah, nggak usah bahas itu. Nggak mutu banget ya. Udah. Aku kasih kamu data dulu, mana kemarin. Dulu. Aku tunggu data kamu ya, bahwa di situ ada kedengkian manusia. Silakan. Kalau memang ada ya udah aku terima. Berarti memang Tuhan kamu tuh menghancurkan manusia karena dituduh manusia itu sombong gitu. Tapi kalau nggak ada datanya jangan nambah-nambahin firman Tuhan, bre. Nggak baik begitu. Nih mana nih ayat? Aduh, aku baru baca padahal ayat itu, Masya Allah loh. Tentang Allah, apa namanya? Berarti aku lupa ayatnya, ding. Ke distract aku. Tunggu, mungkin nanti aku ingat lagi ayatnya di mana. Padahal aku mau kasih betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Tidak ada. Allah itu bukan Tuhan yang seperti itu gitu ya. Ini aku tunjukin. Nah, ayatnya hilang. Oke, aku tunggu dulu dari Wonder, baru kamu jelasin lagi. Yang penting iya nih peperangan antara Daud nih. Kata Allah gini, nih ketemu, alhamdulillah, ingat kan ini. Aku kalau nggak ke distrik bisa ingat aku, insyaallah. Nih aku kasih kamu data nih. Ini keren banget nih Al-Quran nih. Aku bangga banget kalau baca ayat-ayat di Al-Quran tuh, aku bangga banget bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang jauh dari kehinaan dan dihinakan oleh makhluknya. Nih, mana ayat perang di sini? Nah, ini ketemu nih, Masya Allah. Pertama, mudah-mudahan ketemu. Dor. Bukan ini. Aduh. Hilang ya. Nah, kata Allah begini, kalau nggak satu diksinya gini, teman-teman kalau yang tahu ayatnya tolong dibantu ya. Gini kata Allah, Daud itu memenangkan perang bersama Jalut. Maka kata Allah melindungi manusia dengan sebagian manusia gitu loh. Nah, kalau di kitab mereka, Tuhan itu nyuruh manusia berperang, dikeraskan hati raja-raja supaya mereka berperang gitu loh. Kalau di Al-Quran enggak, Allah mengizinkan manusia berperang untuk melindungi manusia lainnya gitu loh. Nah, begitu. Ayatnya di mana tuh? Surah Al-Baqarah berapa itu? Nih, itu kalau nggak salah 217. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang berhijrah di mana nih? Jalut dan itu masalah Jalut sama Talut loh di dalam surah Al-Baqarah. Ada yang ingat nggak ayatnya, teman-teman? Aku baca sekilas ayat itu tadi. Ustadz-ustadz di bawah ada yang ingat nggak tentang peperangan Jalut sama Talut di dalam surah Al-Baqarah? Wonder, silakan Wonder. Aku lagi nungguin kamu nih. Gimana ayatnya nih?
Ini tentang itu Nabi. PR buat saya ya, PR buat saya. Oke. Nanti datanya saya cari. Al-Baqarah Terus 251. Dia 51. Entar. satu lagi yang mungkin bisa saya sanggah ya. Saya sanggah itu gini, yang Nah, ini tentang aku kasih kamu ayat Al-Quran. Makasih Bang Zombie. Masya Allah. Nih ya. Nih aku harus simpan ayat ini. Nih ya, kamu perhatikan nih. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah. Dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Jadi peperangan itu esensinya bukan mengadu domba manusia. Tetapi melindungi manusia satu dari manusia lain gitu loh. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu berperang itu, kenapa kalian tidak mau berperang? Karena padahal kalian berperang itu untuk menyelamatkan orang-orang lemah gitu. Makanya kami diwajibkan. Karena esensi berperang dalam Islam itu melindungi orang-orang lemah. Tapi kamu lihat di kitab kamu nih. Ini buat kamu. Nanti kamu kan udah naik ke sini, belum tentu kamu naik lagi. Bisa jadi kamu kapok naik ke sini kan. Ini kamu dapat ya kan, bisa jadikan kamu kapok. enggak santai aja. Coba ngasih tahu. Nah, coba kamu lihat dalam kitab kamu itu, di kitab Keluaran pasal kedua. Coba perhatikan, baca baik-baik ya. Bukan kitab Keluaran, Deng. Ulangan pasal kedua kalau nggak salah tuh. Nah, ini kita baca bagus-bagus kitab kamu ya. Ini agak panjang dan biar kamu tahu gimana mohon maaf nih, bagaimana sifat Tuhan yang digambarkan dalam kitab Perjanjian Lama yang makanya aku nggak bisa terima Perjanjian Lama itu adalah kitab dari Tuhan. Karena aku nggak percaya Tuhan begitu. Ya. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut terberiau seperti yang difirmankan Tuhan. Nih, Tuhan memimpin Bani Israel nih ya kan. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir, lalu berfirman Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah kamu nih di sini agak lucu nih, mohon maaf ya, Tuhan kamu tuh agak lucu gitu ya. Di sini Tuhan kamu bisa melarang manusia untuk berperang loh. Janganlah menyerang mereka. Nah, artinya Tuhan kamu bisa memutuskan seorang itu berperang atau enggak tuh. Kata Tuhanmu di sini gini, jangan kamu menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan juga. Air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, ini Tuhan bersama Bani Israel mulu nih ya kan. Nih, coba perhatikan. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan di Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirman lagi Tuhan nih, jangan melawan orang Moab dan janganlah menyerang mereka. Nah, artinya Tuhan bisa ngelarangkan manusia supaya berantem. Ikut kan manusia. Tuh, lihat nih, Tuhan kamu tuh bisa gitu loh. Dahulu orang Emin diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim. Nah, dan dahulu di Seir, ini cerita-cerita lagi. Nah, jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zaret, lalu kita menyeberang sungai Zaret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zaret ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan. Kamu lanjut lagi nih. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan. Tuh. Sampai mereka habis binasa tuh. Aneh, Tuhan kamu tuh kayak pilih-pilih siapa yang mau dihabisi, siapa yang mau diselamatkan, tuh kayak pilih-pilih gitu dan alasannya tidak dikasih tahu. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka. Lihat. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai di dekat Bani Amon, janganlah melawan mereka. Lagi-lagi Tuhan bisa nih menghentikan supaya manusia nggak melawan orang lain tuh. Bani Israel nggak melawan bangsa Amon. Ya. Terus lanjut ya. Nih. Negeri ini pun kiranya negeri orang Refaim, nggak diizinin Tuhan lagi. Terus lanjut lagi nih, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan tuh. Tapi giliran orang Hori, Tuhan lu kayak, oke, ini negara orang Hori, habisi mereka, karena rampas negerinya orang Hori. Tuhan mengadu domba manusia nih. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh
orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon. Nah nih, mulai Tuhan lu tuh mengadu domba manusia tuh. Nih, bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberanglah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon dan Raja Hepsion, orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Ini manusia diadu, bre. Mulailah menduduki negerinya. Ini manusia disuruh berperang, menggenosida, disuruh membinasakan Kenapa manusia belum? lain. Bentar dulu. Ya, ini ada komen-komen kotornya, aku mute dulu. Mute dulu. Saya juga nggak suka. Nah, gitu loh. Nah, coba lanjut di ayat ini. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu. Tuh, Israel mulai ditinggikan, ya kan? Semua bangsa harus takut sama Israel tuh. Tuhan yang mendatangkan rasa takut itu. Sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Superioritas atau Tuhan katanya tidak suka kesombongan kan? Tadi lu bilang Tuhan tidak suka kesombongan, tapi yang membuat benih-benih kesombongan itu muncul dari Bani Israel justru Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri yang membuat manusia takut sama Bani Israel. Nih, ya, terus. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon Raja Hepsion menyampaikan pesan perdamaian. Nah, bayangkan ya bijaksana Musa daripada Tuhan. Mohon maaf nih, di sini bijaksana Musa loh. Musa ingin berdamai, tapi yang terjadi apa? Tuhan kamu nggak ngizinin. Apa kata Musa? Musa tulis surat nih. Izinkan aku jalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Kata Musa. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, ya, sampai aku menyeberangi sungai Yordan dan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Heshbon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala. Tuhanmu yang bikin orang lain berantem. Ini gimana coba konsepnya? Padahal Musa ingin berdamai dengan Sihon, tapi si Sihon dibikin keras kepala sama Tuhan. Dengan maksud apa? Kenapa jadi buat Tuhan dia keras kepala? Tujuan Tuhan apa? Nih, tujuan Tuhan nih. Supaya menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Supaya digenosida, supaya dijajah sama si Musa. Lalu Tuhan berfirman padaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya. Tuh, mulailah menjajah negerinya. Supaya jadi milikmu. Ini manusia tuh diadu sama Tuhan. Beda banget sama konsep di Al-Quran nih. Al-Quran gimana coba? Nih, Al-Quran tadi. Mana tuh surah Al-Baqarah tadi? Mana di surah Al-Baqarah tadi? Kelamaan. Ya itulah intinya. Kalau di kitab kamu tuh Tuhan ngadu domba manusia gitu loh. Udah nyerap. Ya udah silakan. Gimana pendapat kamu? Ini tentang genosida itu ya, genosida. Ya. Itu kan perjalanan umat Israel dari, kalau nggak salah, dari Mesir sampai menuju tanah perjanjian di Israel yang sekarang ya, Kanaan itu ya. Nggak Yang tahu. dulu Kanaan. Katanya begitu, tapi nggak tahu apa benar apa enggak. Oke, Soalnya kan ada boleh. dalam kitab Raja-Raja dikatakan, kalau keturunanmu hidup sejalan dengan Torah, maka aku akan memenuhi janjiku. Lah emang Bani Israel setia sama Torah kan enggak? Makanya mereka nggak layak dapat tanah perjanjian Tuhan. Makanya diganti. Jangan Tapi ya udahlah, melebar itu kita bahas dulu lain. Ya udah. Jangan Enggak, aku tuh melebar sekalian dulu. kasih lu ilmu biar lu tuh nanti kan belum tentu kesini lagi tuh, biar lu tahu apa yang terjadi di Oke, kitab lu. thank you. Lanjut. Itu nanti kita bahas lain lagi. Fokus Iya, dulu ya. lanjut. Iya. Oke, gini. Kalau untuk perjalanan umat Israel tentunya di Umi Rifa sendiri kan percaya itu umat Israel yang dari Mesir kan. Nggak percaya kalau itu adalah Bani Israel yang di dalam perspektif sesungguhnya nggak percaya. Itu gambaran yang dituliskan oleh penulis kitab kamu. Oke, Gini, paham nggak? sebentar, stop dulu. Cerita itu ditulis oleh penulis kitab kamu. Apakah itu benar atau tidak? Belum tentu benar, ya, belum tentu salah. oke. Tapi harus kita selidiki. Gitu, paham ya? Artinya begini loh. Artinya di dalam kitabnya Umi Rifa pun ada kisah, meskipun perspektifnya berbeda, tetapi ada kisah di mana Israel yang dibawa Musa berekspansi ke Nggak ada. Mereka nggak disuruh ekspansi. Mereka disuruh masuk Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis tuh nggak ada orang yang harus dijajah. Bahkan kata Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, aku ingat tuh ayatnya tuh hafalan aku, cuman aku lagi lupa. Stop Bentar. dulu, jangan dipotong dulu. Nggak jangan bisa dipotong. ekspansi. Kamu jangan bilang-bilang ke Allah suruh Iya, mengekspansi, makanya nggak aku ada. koreksi dulu. Enak aja. Koreksi Ya udah dulu. lanjut. Tapi jangan kasih asumsi liar ya, nggak suka aku. Lanjut. Bukan. Maksudnya jangan terlalu panjang disanggah, boleh, Yaudah, tapi yaudah, jangan terlalu yaudah. panjang. Nanti nggak Oke. jadi